Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Kasana Fuasiati, nomor absen 18 dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan iptek di era globalisasi. Ada yang sudah tahu belum apa sih perkembangan iptek di era globalisasi itu? Nah, mari kita simak videonya ya. Globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai media seperti televisi, internet, dan sosial media yang lainnya. Hal ini membuat pola pikir masyarakat semakin terbuka terhadap arus modernisasi. Nah, pengertian globalisasi atau dalam bahasa Inggris globalization atau global yang artinya mendunia atau bola dunia. Berdasarkan asal bahasanya, globalisasi berusaha mengupayakan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bersifat lokal menjadi berskala dunia atau internasional. Karakteristik globalisasi memberikan gambaran bahwa masyarakat semakin menyatu dalam pola hubungan yang semakin erat. Dengan adanya globalisasi, seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain atau mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang baru tanpa ada batasan-batasan geografis, ekonomi, budaya masyarakat. Nah, ciri-ciri era globalisasi secara umum dapat diklarifikasikan seperti berikut. Yang pertama, tinjauan dari aspek kultural. Globalisasi semakin meningkat interaksi kultural, mulai perkembangan media massa seperti televisi, internet, film, musik, maupun berita skala internasional. Dan yang kedua, tinjauan dari aspek geografis, yaitu adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Hal ini ditandai dengan semakin menipisnya jangkauan geografis suatu wilayah yang dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, tinjauan yang ketiga yaitu dari aspek ekonomis. Globalisasi telah memunculkan aktor-aktor internasional seperti perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Adanya perusahaan multinasional, produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantungan. Nah, semakin dominan organisasi, semakin ekonomi global seperti WTO. Dalam bidang ekonomi, globalisasi sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban dunia. Sejak munculnya negara-negara nasional di dunia, perdagangan dan migrasi lintas benua sudah berlangsung lama. Seiring perkembangan waktu, globalisasi terus mengalami peningkatan baik dari segi intensitas maupun cakupannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Manusia selalu berkembang dan menciptakan suatu perubahan dalam menjawab tantangan zaman, berawal dari kemampuan manusia dalam mengolah ilmu pengetahuan dan teknologi dari tingkat dasar dan sederhana hingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan modern, kemajuan dan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa saja sih perkembangan iptek? Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan atau iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Iptek menjadi bagian faktor penentuan keberadaan dan kemajuan masyarakat. Kecenderungan ke arah globalisasi dan pemanfaatan iptek akan terlindas oleh kemajuan bangsa-bangsa yang lain. Berkat kemajuan iptek, kini kita begitu mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luar negeri. Nah, terjadinya proses akulturasi dan pengaruh nilai-nilai kebudayaan antara bangsa secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi nilai tata hidup, gaya hidup, sikap hidup maupun pikiran kita. Untuk kita berperilaku sikap bijaksana, yaitu kesediaan untuk membuka diri terhadap ketentuan zaman sekaligus waspada terhadap nilai-nilai sosial dari luar. Ilmu pengetahuan atau iptek di Indonesia perkembangan dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu di masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern baik yang ringan maupun yang berat. Saya akan menjelaskan dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Iptek selalu mengalami perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang pemanfaatan.
Hal itu memang menguasai dengan tujuan iptek, yaitu untuk membantu permudahan manusia dalam mencakup beragam kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Secara garis besar, iptek mengalami dua dampak langsung terhadap manusia dan lingkungannya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya, perkembangan iptek yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Yang kedua, mempermudahkan meluasnya berbagai informasi. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Nah, dampak negatif dari perkembangan iptek yaitu yang pertama, mempengaruhinya munculnya berbagai kejahatan. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Dan yang ketiga, banyaknya kerusakan di bumi. Sekian video penjelasan tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.